Kereta tabrak minibus 9 orang tewas. Untara di Aceh Tamiang diresmikan. Pelaku pencurian emas ditangkap. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Warga langsung berupaya menolong penumpang minibus yang tertabrak kereta api tujuan Rantau Parapat, Kota Medan. 8 penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan seorang lainnya meninggal saat mendapat perawatan di rumah sakit. Warga mengaku sempat memperingatkan sopir minibus untuk berhenti karena kereta api akan melintas. Namun mobil minibus terus melaju hingga tertabrak dan terhempas sejauh 50 meter dari lokasi awal. Bapak itu kita tahu nggak dihiraukan, lewat aja. Udah, gitu aja. Lagi nelpon ya. Jadi warga sempat memperingatkan gitu ya. Sempat. Jadi ini kereta api dari mana tadi, Bang? Dari kisaran itu Medan. Medan ya. Jadi ini memang nggak ada pelang pintu nih, Bang. Ya, udah lama nggak ada, Bang. Nggak ada pelang pintu, Bang ya. Sering sini kejadian? Sering lah. Sering ya. Ya, bisa di pasar. Pelaksana tugas manajer Humas PT Kereta Api Indonesia di Persatu Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban meninggal dalam peristiwa ini. Dari keterangan saksi, masinis kereta api sudah menghidupkan suling lokomotif berulang-ulang saat hendak melintasi lokasi kejadian. KAI Divri 1 Sumatera Utara menyampaikan simpati yang mendalam bagi para korban. Harapan kami, musibah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan memastikan keamanan saat akan melintas di perlintasan sebidang. PT KAI mengimbau agar masyarakat untuk berhati-hati saat melewati perlintasan kereta api untuk menghindari kejadian serupa. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pasca bencana Sumatera, Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan. 15 diantaranya berada di wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 13 perusahaan pemanfaatan hutan dan 2 perusahaan non-kehutanan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan dukungan atas langkah pencabutan izin perusahaan tersebut. Rusak lingkungan, kita sangat mendukung yang memang terbukti menjadi bagian penyebab dari bencana ini. Tentu sangat kita support sekali. Dari pemerintah provinsi juga salah satu perusahaan itu kita rekomendasi untuk ditutup ya. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang perdana terhadap 4 terdakwa dengan agenda pembacaan dakwaan. Keempat terdakwa yakni Askani selaku mantan Kepala BPN Sumatera Utara, Abdul Rahim Lubis mantan BPN Deli Serdang, Irwan Peranginangin mantan Direktur PT PN 2, dan Imam Surbakti selaku Direktur PT Nusa 2 Propertindo. Para tersangka didakwa secara bersama-sama melakukan korupsi pengalihan lahan HGU PT PN 1 Regional 1 menjadi HGB oleh PT Nusa 2 Propertindo. Akibat dugaan korupsi ini, negara mengalami kerugian 263 miliar rupiah lebih. Dakwaan
kami itu adalah adanya perubahan HGU karena perubahan tata ruang dan ketentuan Permen ATR nomor 18 tahun 2001 itu pasal 1565 menyebutkan bahwa harus ada penyerahan paling sedikit 20% kepada negara. Nah, dalam perubahan HGU tersebutlah hak 20% tadi harus diserahkan ke negara, tidak dilakukan oleh para terdakwa. Usai mendengarkan dakwaan, keempat terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan pada sidang lanjutan pada pekan depan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Program Satu Data Aceh terus diperkuat sebagai upaya membangun tata kelola pemerintah yang berbasis data akurat dan terintegrasi. Ada 3 jenis data utama yang bisa diakses, yaitu data statistik, data spasial, dan data keuangan. Ketiga jenis data ini digunakan sebagai rujukan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dalam pengelolaannya, Bapeda Aceh berperan sebagai koordinator Forum Satu Data, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh bertindak sebagai wali data. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Aceh berfungsi sebagai produsen data yang menyuplai informasi untuk dianalisis, divalidasi, dan dipublikasikan melalui portal Satu Data Aceh. Dari UPTD yang paling banyak diakses biasanya tergantung sesuai dengan keadaan. Kalau di portal Satu Data Aceh sudah tersedia 4.100 sekian data sheet, data statistik. Nah, yang tadi disampaikan terkait dengan banyaknya orang yang mengakses itu, kalau sekarang kan kejadian bencana. Jadi banyak sekali masyarakat maupun publik yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan data-data bencana. Saat ini portal Satu Data Aceh telah menyediakan sekitar 4.100 data statistik dari berbagai sektor. Data kebencanaan menjadi salah satu yang paling banyak diakses untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat dalam situasi darurat. Bagaimana hari ini pemerintah Aceh dengan satu sumber data atau satu fitur data ini mencoba menyatukan berbagai versi data yang ada dari berbagai sumber yang ada, sehingga nantinya bisa menghindari kesulitan-kesulitan atau duplikasi-duplikasi dari data-data yang ada. Kedepan, pemerintah Aceh menargetkan pembangunan platform data terintegrasi hingga tingkat kabupaten kota, serta mendorong perluasan penggunaan aplikasi pendukung seperti Sigap yang saat ini baru digunakan 41% masyarakat Aceh. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh. Pelaksanaan makan bergizi gratis di kota Banda Aceh disambut antusias pelajar dan pihak sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 56 Kota Banda Aceh, ratusan pelajar antusias saat makanan bergizi gratis akan dibagikan. Menu makanan yang bervariasi menjadikan momen istirahat makan selalu ditunggu-tunggu para siswa. Pihak sekolah sangat senang dengan variasi menu yang disajikan, sehingga siswa sangat antusias menyantap makanan yang disajikan. Alhamdulillah sudah bervariasi. Ada nasi, kemudian hari-hari Jumat dan Sabtu ada burger, kemudian ada roti, susu, dan burger pun kadang-kadang juga ada ditaruh susu tadi di dalam. Artinya dengan menu variasi, siswa pun semakin menyukai? Ya, siswa sangat senang kalau memang bervariasi makanan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Kuota haji reguler Provinsi Aceh untuk tahun ini mendapat penambahan 1.000 lebih sehingga total kuota haji Provinsi Aceh mencapai 5.426 orang. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah mengurus dokumen jemaah haji dalam rangka permintaan visa Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Aceh mendapatkan penambahan kelompok terbang menjadi 14 kloter dari sebelumnya 12 kloter. Pemberangkatan jemaah haji tahun ini masih menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan jumlah per kloter sebanyak 393 jemaah. Persiapan kita tentu sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
menyampaikan kepada masyarakat dengan jumlah kuota yang diberikan tahun ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya, yaitu 5.426 jamaah. Dan insya Allah kemarin tanggal 9 Januari ya, sudah berakhir pelunasan tahap kedua, dan insya Allah Aceh itu memperoleh 101%. Kepada calon jemaah diminta untuk menjaga kesehatan, terlebih untuk tahun ini banyak jemaah yang telah berusia lanjut. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saksikan informasi lainnya seusai jeda berikut. Hunian sementara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini nantinya ditempati penyintas bencana dari beberapa desa yang terdampak parah seperti Desa Bundar dan Desa Kampung Kota di Kabupaten Aceh Tamiang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi hunian sementara bagi penyintas bencana. Untuk bisa digunakan. Agus Harimurti Yudhoyono bilang, huntara yang dibangun ini bisa menampung 336 jiwa dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Selain itu, huntara yang dibangun didesain dapat meredam panas dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Tapi nanti pada saatnya kita juga masuk ke hunian-hunian tetap, ini juga harus kita pastikan tata ruangnya juga sesuai. Kami punya komitmen bahwa tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik. Membangun dengan ekosistemnya. Dan yang paling penting adalah jangan kembali kita berada di daerah yang sudah secara empiris rentan terhadap bencana. Sejauh ini hampir 3.000 unit huntara dibangun di Aceh Tamiang. Emir Syapur Baro Gandamalo, Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Banjir bandang di Aceh Tamiang tidak hanya menghancurkan rumah warga, namun juga menghentikan perekonomian. Sejumlah pedagang yang harus berhenti berjualan kini kembali berdagang meski dengan keterbatasan. Seperti pedagang nasi di Karangbaru, Aceh Tamiang yang mengaku cukup sulit untuk kembali berjualan. Akibat perlengkapan dagangannya yang hancur dan hilang karena banjir November 2025 lalu. Saat ini status tanggap darurat bencana kembali diperpanjang Pemkab Aceh Tamiang hingga 3 Februari mendatang. Ya, banyak yang berjualan, tapi banyak juga yang rumahnya hanyut itu ya belum bisa berjualan gitu. Karena mereka juga sibuk mikirin rumah, jadi belum ada jualan juga gitu. Modal tempat usaha, barang-barang usaha yang kayak gini, banyak juga kan yang hanyut-hanyut. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Jembatan gantung inilah yang kini kembali menghubungkan Desa Lok Kuyun, Kecamatan Sawang, Aceh Utara dengan sejumlah wilayah sekitarnya serta menjadi akses penghubung menuju Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren. Jembatan ini hancur total diterjang banjir besar akhir November lalu. Akibatnya aktivitas warga sempat terganggu karena harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh, bahkan menggunakan rakit dengan risiko tinggi. Desa Lok Kuyun, di mana mereka juga perlu akses ke sana, ke kebun mereka, kemudian dari warga Lok Gajah, Lok Bayu, kemudian Kurung Baro, anak-anak yang dari seberang sana 3 desa ini mereka sekolahnya di sini, baik SD, SMP, MIN, dan SMK. Alhamdulillah hari ini jembatannya sudah selesai dan sudah bisa digunakan oleh warga masyarakat kita. Dan masyarakat sangat berharap sebetulnya untuk jembatan yang putus di Kecamatan Sawang sebanyak 7 unit, ini sudah selesai 1 unit, jadi harapannya bisa dibangun 6 unit lagi di desa-desa yang lain. Zikri Maulana, Kompas TV Aceh Utara Aceh. Bisa jadi juga sebagai jembatan. Ikat di pohon.
Kegiatan trauma healing ini digelar di TK Abah Huta Godang, Batang Toru. Melalui permainan dan edukasi ringan, anak-anak diajak kembali ceria sekaligus dikenalkan langkah dasar antisipasi bencana banjir. Begitu berenang, apa yang Anda lakukan? Semangat, semangat bos. Wow ya, yang paling cepat kan tidak berdua. Komandan Sat Brimob Polda Sumatera Utara menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan tindak lanjut arahan Kapolda Sumut agar anak-anak terdampak bisa kembali beraktivitas normal. Jajaran kami Sat Brimob Polda Sumatera Utara sesuai arahan Bapak Danko Brimob Polri dan juga atas bimbingan Bapak Kapolda Sumatera Utara, kami melaksanakan trauma healing bagi anak-anak yang terdampak, khususnya yang berada di Tapanuli Selatan, yaitu di daerah Huta Godang, Ingadol, dan juga Garuda. Itu yang kami laksanakan beberapa hari ini. Tim Liputan Kompas TV Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersih lah ya. Saya juga baru ke sini kan itu. Prajurit TNI dari Kodim 0102, PD, dan Yonif TP 836 Brahmayuda bersama mahasiswa UIN, Araniri, dan Universitas Syah Kuala Banda Aceh membersihkan rumah Nenek Syarifah, seorang lansia, warga Gempong Menasah Lok, Kecamatan Merdu Pidijaya, dari material lumpur sisa banjir pada November tahun lalu. Nenek Syarifah menceritakan banjir dan lumpur tebal menggenangi kediamannya, sehingga ia terpaksa mengungsi di rumah tetangganya hingga saat ini. Selain fokus membangun dan membersihkan fasilitas publik yang rusak, prajurit TNI juga membantu membersihkan rumah warga, agar warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Saksikan informasi lainnya seusai jeda berikut. Pelarian pelaku berinisial SH berakhir usai ditangkap tim Satreskrim Polres Kampar di Desa Sukamulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Dari rumah korban, pelaku berhasil membawa sejumlah barang berharga berupa emas. Total kerugian mencapai 20 juta rupiah. Pelaku sendiri langsung menjual emas hasil curiannya dan uangnya digunakan untuk foya-foya. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Sejumlah pelaku langsung mencoba melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas di sekitar bumi perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Dari barak narkoba yang sengaja dibangun di tengah kawasan hutan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja. Petugas juga menemukan 2 mesin judi jenis tembak ikan yang ditempatkan di barak judi yang letaknya hanya berjarak beberapa meter dari barak narkoba. Selain menggerebek sarang narkoba dan judi di seputaran bumi perkemahan Sibolangit, polisi juga menggerebek 1 sarang narkoba lain yang berada di jalan lintas Medan Brastagi. Di lokasi kedua, polisi menyita 2 mesin judi jenis tembak ikan, 1 mesin judi jackpot, dan beberapa kartu yang digunakan sebagai media perjudian. Total dari 2 lokasi yang digerebek, polisi menangkap 21 orang yang diduga terlibat kasus perjudian dan narkoba. Di tempat ini kita berhasil menangkap kasus perjudian dan kasus narkoba dan sajam pula. Namun menariknya pemilik lahan juga sudah berhasil kita tangkap di tempat ini. Yang membuat barak-barak ini dan sepanjang Polrestabes Medan melakukan pengungkapan kasus jaringan kartel narkoba
yang merupakan barak dan loket-loket ini adalah secara fisik barak terbesar. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelarian pelaku berinisial IN akhirnya berakhir usai dibekuk petugas kepolisian di Jalan Pelanduk, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Tersangka ini merupakan otak pelaku pencurian di sebuah rumah warga pada Juni 2025 bersama 3 rekannya yang juga sudah ditangkap. Akibat aksi pelaku, korban mengalami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Unit opsional kita mendapat informasi dari masyarakat terduga pelaku saat itu berada di Jalan Pelanduk Sukajadi. Kemudian tim opsional di bawah pimpinan Kanit Reskrim melaksanakan penyelidikan dan pada saat itu dicurigai satu rumah, kemudian langsung dilakukan pendobrakan dan berhasil mengamankan pelaku saudara I alias EN. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku IN saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Sukajadi. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi begal yang dilakukan kedua pelaku bersama 3 rekannya di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang belum lama ini. Dalam rekaman terlihat pelaku menghentikan korban yang sedang melintas di kawasan sepi dan kemudian merampas sepeda motor korban. Petugas gabungan Jatanras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan kemudian berhasil mengidentifikasi 2 pelaku yang ternyata masih berstatus anak di bawah umur berinisial SR dan TW. Keduanya ditangkap di kawasan Medan Merelan dan dari tangannya turut disita 2 sepeda motor tanpa dokumen yang diduga merupakan hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mawuruh bilang hasil pemeriksaan awal 2 pelaku setidaknya sudah 5 kali melakukan aksi pembegalan. Saat ini polisi tengah memburu 4 pelaku lagi yang terekam CCTV ikut melakukan pembegalan terhadap korban. Mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Saat ini pelaku diamankan sementara di Polres Pelabuhan Belawan untuk didalami keterangannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saksikan informasi lainnya seusai jeda berikut. Aksi tendangan kungfu ini terjadi saat laga PSIR Rembang melawan Persikaba Blora dalam lanjutan Liga 4 Zona Jawa Tengah di Stadion Krida Rembang Rabu lalu. Dalam video amatir, tampak kaki kiper PSIR Rembang, Raihan Alfarik menerjang dada pemain Persikaba Rizal Dimas yang tengah berupaya mengejar bola. Akibatnya pemain Persikaba terkapar di lapangan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan terlihat luka memar pada dada pemain. Terjangan kungfu yang mencederai pemainnya membuat manajemen Persikaba melayangkan protes ke Komisi Disiplin PSSI. Pihak manajemen meminta aksi tersebut diusut tuntas. Melakukan tendangan kungfu pada pemain kami, Rizal, gelandang kami yang baru masuk baru sekitar 5 menit, kemudian dikasih tendangan kungfu.
Dan kami sangat prihatin dan menyayangkan setelah mengecam sekali tindakan ini, karena ini sudah di luar profesional. Kami sudah membuat surat ke Komdis dan PSSI Jateng berkaitan dengan kejadian dan insiden tersebut. Selain sanksi ke pemain, manajemen Persikaba juga meminta wasit dievaluasi karena dinilai tidak adil dalam memimpin pertandingan. Mega Nanda, Kompas TV, Jawa Tengah. Trofi Piala Dunia dipamerkan di Jakarta International Convention Center Senayan. Tur trofi ini merupakan rangkaian sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Turut hadir Menpora Erick Thohir, jajaran PSSI dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Selebritas tanah air dan masyarakat berkesempatan untuk melihat juga berfoto dalam grup bersama trofi Piala Dunia ini. Sebelum tiba di Indonesia, trofi Piala Dunia berkunjung ke Malaysia. Setidaknya ada 75 kota di dunia yang akan disambangi si piala emas yang dibawa dengan pesawat khusus. Legenda sepak bola yang turut antar Brazil rebut gelar Piala Dunia 2002, Gilberto Silva bilang, piala emas ini merupakan simbol kebanggaan dan motivasi untuk seluruh pemain muda saat ini. Collaborate more ya dengan any institutions, local governments, foreign investment, private sectors, foreign companies who are our partners ya. Ini sebuah hal yang kita positif bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih atas undangan hari ini dan tentu ini yang lebih exciting daripada pidato-pidato kita untuk melihat aslinya Piala Dunia datang ke Indonesia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara berbeda. Dihelat mulai 11 Juni hingga 19 Juli, 48 tim akan bertarung untuk menjadi yang terbaik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Rininta Niken, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Pada babak 16 besar di Istora Senayan, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi jumbo pasangan Malaysia Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wek Kiong. Takluk 19-21 di game pembuka, Sabar Reza memaksa pertarungan hingga rubber game dan akhirnya menang 21-16, 21-17 untuk melenggang ke perempat final. Di sektor ganda putri, pasangan Lani Trimayasari Apriani Rahayu juga melenggang mulus ke 8 besar. Wakil Hong Kong Sang Hyo Yan Yang Pui Lam dibuat tak berdaya dengan kemenangan straight game 21-17, 21-18. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juga mampu menang dari wakil Tiongkok Wang Zhengxing. Takluk 15-21 di game pertama, pebulu tangkis unggulan 8 bangkit, amankan tiket perempat final lewat perjuangan game karet 21-19, 21-16. Sayang, perjuangan Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti di babak 16 besar. Ubed menyerah dari unggulan 6 asal Singapura Loh Kin Yew 19-21, 10-21. Kegagalan juga menimpa Putri Kusuma Wardani. Jumpa wakil Taiwan Huang Yusun, Putri KW gagal ke perempat final setelah menyerah dalam pertandingan rubber game 17-21, 21-19, 17-21. Rininta Niken, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Bukan rahasia lagi, Istora Senayan merupakan salah satu lokasi pertandingan bulu tangkis dengan atmosfer terbaik di dunia dan terkenal angker bagi lawan. Namun keangkeran Istora belakangan mulai memudar seiring dengan minimnya wakil Indonesia yang berlaga di partai puncak. Sadar akan hal ini, penyelenggara Daihatsu Indonesia Monster 2026 berupaya untuk mengembalikan keangkeran Istora. Di luar sisi teknis, penyelenggara menilai dukungan langsung masyarakat di stadion akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemain. Dengan tajuk lebih semarak, berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kembali dukungan langsung badminton lovers. Mengusung tema pesta rakyat, perubahan dilakukan mulai dari menurunkan harga tiket masuk mulai dari Rp40.000. Di samping itu, untuk pertama kalinya pengunjung diperbolehkan masuk ke area Istora tanpa harus membeli tiket. Beragam fasilitas siap memanjakan pengunjung, mulai dari spot foto Instagramable, beragam permainan dengan hadiah menarik, hingga
hingga festival kuliner dengan harga ramah di kantong bisa dinikmati tanpa harus membeli tiket. Belum lagi ada videotron yang menyiarkan langsung laga di lapangan sehingga membuat suasana semakin hidup. Asikan yang sekarang sih Kak, terus juga banyak juga kan hadiahnya gitu. Jadi kita bisa nyoba berbagai games gitu, selain di bulu tangkisnya. Nih tadi saya nyoba ini Kak, bola, lempar bola terus ngegolin gitu. Terus ini masukin ke dalam lubang, terus juga ada basketnya. Ya seru sekarang sih permainannya. Kalau dulu kan mungkin akan banyak batasan-batasan restriksi yang membuat ruang gerak mereka untuk berinteraksi, untuk berimprovisasi di arena Istora ini mungkin akan terbatas. Sekarang itu kita hilangkan. Ya, jadi orang bebas datang, masuk, melihat, semuanya boleh dilihat. Satu-satunya screening kalau mereka masuk ke gedung. Itu memudahkan mereka untuk berinteraksi dan menikmati semua hal yang ada di sini. Upaya mendukung perjuangan wakil merah putih di Indonesia Masters 2026 tak sia-sia. Sejumlah wakil tuan rumah berhasil jaga asa ke podium tertinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saksikan informasi lainnya seusai jeda berikut. Warga langsung berupaya menolong penumpang minibus yang tertabrak kereta api tujuan Rantau Parapat, Kota Medan. 8 penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan seorang lainnya meninggal saat mendapat perawatan di rumah sakit. Warga mengaku sempat memperingatkan sopir minibus untuk berhenti karena kereta api akan melintas. Namun mobil minibus terus melaju hingga tertabrak dan terhempas sejauh 50 meter dari lokasi awal. Bapak itu kita tahu nggak dihiraukan, lewat aja. Udah, gitu aja. Lagi nelpon ya. Jadi warga sempat memperingatkan gitu ya? Sempat. Jadi ini kereta api dari mana tadi Bang? Dari kisaran ke Medan. Medan ya. Jadi ini memang nggak ada pelang pintu nih Bang? Ya, udah lama nggak ada Bang. Nggak ada pelang pintu Bang ya? Sering sini kejadian? Sering lah. Sering ya? Ya bisa dilimpaskan. Pelaksana tugas manajer Humas PT Kereta Api Indonesia di Divre 1 Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban meninggal dalam peristiwa ini. Dari keterangan saksi, masinis kereta api sudah menghidupkan suling lokomotif berulang-ulang saat hendak melintasi lokasi kejadian. KAI Divre 1 Sumatera Utara menyampaikan simpati yang mendalam bagi para korban. Harapan kami musibah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan memastikan keamanan saat akan melintas di perlintasan sebidang. PT KAI mengimbau agar masyarakat untuk berhati-hati saat melewati perlintasan kereta api untuk menghindari kejadian serupa. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pasca bencana Sumatera, Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan. 15 diantaranya berada di wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 13 perusahaan pemanfaatan hutan dan 2 perusahaan non-kehutanan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan dukungan atas langkah pencabutan izin perusahaan tersebut. Rusak lingkungan, kita sangat mendukung yang memang terbukti menjadi bagian penyebab dari bencana ini, tentu sangat kita support sekali. Dari pemerintah provinsi juga salah satu perusahaan itu kita rekomendasi untuk ditutup ya. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Kuota haji reguler Provinsi Aceh untuk tahun ini mendapat penambahan 1.000 lebih sehingga total kuota haji Provinsi Aceh mencapai 5.426 orang.
Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah mengurus dokumen jemaah haji dalam rangka permintaan visa Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Aceh mendapatkan penambahan kelompok terbang menjadi 14 kloter, dari sebelumnya 12 kloter. Pemberangkatan jemaah haji tahun ini masih menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan jumlah per kloter sebanyak 393 jemaah. Persiapan kita tentu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, menyampaikan kepada masyarakat dengan jumlah kuota yang diberikan tahun ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya, yaitu 5.426 jamaah. Dan insya Allah kemarin tanggal 9 Januari ya, sudah berakhir pelunasan tahap kedua, dan insya Allah Aceh itu memperoleh 101%. Kepada calon jemaah diminta untuk menjaga kesehatan, terlebih untuk tahun ini banyak jemaah yang telah berusia lanjut. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Hunian sementara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini nantinya ditempati penyintas bencana dari beberapa desa yang terdampak parah seperti Desa Bundar dan Desa Kampung Kota di Kabupaten Aceh Tamiang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi hunian sementara bagi penyintas bencana. Untuk bisa digunakan. Agus Harimurti Yudhoyono bilang, huntara yang dibangun ini bisa menampung 336 jiwa dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Selain itu, huntara yang dibangun didesain dapat meredam panas dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Tapi nanti pada saatnya kita juga masuk ke hunian-hunian tetap, ini juga harus kita pastikan tata ruangnya juga sesuai. Kami punya komitmen bahwa tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik. Membangun dengan ekosistemnya. Dan yang paling penting adalah jangan kembali kita berada di daerah yang sudah secara empiris rentan terhadap bencana. Sejauh ini hampir 3.000 unit huntara dibangun di Aceh Tamiang. Emir Syahpurbaro Gandamalo, Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.